Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunan itu yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu sub pokok bahasan A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sub pokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan sub pokok bahasan C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun yang baru kita bahas adalah poin 1 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan poin 2 ketetapan MPR RI. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan ke poin 3, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Ini sesuai dengan amanat konstitusi pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR, dapat juga diusulkan oleh Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang, namun hanya yang bersifat tertentu kepada DPR, tentunya rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, bagaimanakah proses pembuatan undang-undang apabila rancangan undang-undang ini diusulkan oleh DPR? Maka yang pertama adalah DPR akan mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden akan menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Nah, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka selanjutnya rancangan undang-undang akan disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Apabila proses pembuatan undang-undang ini rancangannya diusulkan oleh DPD, maka yang pertama DPD akan mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang kedua, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan negara. Yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
Nah, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering disebut dengan Perpu ini adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain bahwa diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Masalah Perpu ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 24. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Kemudian yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baiklah, sobat pembelajar, sekarang kita lanjutkan ke poin 4, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Nah, contoh dari peraturan pemerintah itu adalah ada PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, bagaimanakah proses penyusunan peraturan pemerintah ini? Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya kita bahas tentang peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden atau Perpres ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, bagaimana proses penyusunan daripada peraturan Presiden ini ditegaskan di dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama itu adalah pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dan yang ketiga, pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Yang keenam, kita bahas tentang peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda di tingkat provinsi itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah di mana perda itu diberlakukan. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan apabila perda nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, bagaimanakah proses penyusunan peraturan daerah provinsi? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini hampir sama dengan pembuatan undang-undang di pusat. Jadi yang pertama, rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang kedua, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, maka proses penyusunan itu yang pertama, DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, yang ketiga, apabila rancangan perda ini diusulkan oleh gubernur, maka proses penyusunannya itu adalah yang pertama, gubernur akan mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Nah, sekarang yang terakhir yang kita bahas itu adalah peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda di antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, bagaimana proses penyusunannya? Ini sama dengan penyusunan perda provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001. Jadi yang pertama, rancangan perda kabupaten kota ini dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati wali kota. Yang kedua, apabila rancangan ini diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, maka proses penyusunannya yang pertama, DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada bupati wali kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. Yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh bupati wali kota menjadi perda kabupaten kota. Nah, apabila rancangan perda ini diusulkan oleh bupati wali kota, maka prosesnya bupati wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten kota secara tertulis. Yang kedua, DPRD kabupaten kota bersama bupati wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh bupati wali kota menjadi perda kabupaten kota. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada sub pokok bahasan yang kedua ini mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.